Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bertemu lagi di dalam sesi renungan kali ini. Adapun firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang membatalkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tegar di tengah gejolak dunia. Saudara, saya yakin di antara kita tidak ada yang terlepas daripada persoalan hidup. Masalah demi masalah ibarat badai yang bergelora datang menerpa kehidupan kita. Kita ingat di akhir 2019 memasuki tahun 2020, dunia digentarkan oleh pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang sedih karena kehilangan anggota keluarganya, orang-orang yang mereka cintai. Ada yang putus asa karena kehilangan tempat pekerjaan, kantor ditutup, mal ditutup, rumah makan ditutup. Bahkan banyak yang bingung harus berbuat apa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan mungkin di antara mereka ada saya dan saudara di dalamnya. Nah, saudara, pernahkah kita berpikir kenapa kita bisa melewati badai yang besar itu? Saudara-saudara, di dalam nats yang kita baca ini kita menemukan alasan kita tegar di tengah gejolak dunia. Yang pertama, karena adanya Allah sebagai tempat perlindungan yang menolong dan menguatkan kita. Si pemazmur menggambarkan Allah sebagai satu tempat yang kokoh, satu tempat yang teguh, dan satu-satunya tempat umat Tuhan boleh bernaung, boleh berlindung, satu-satunya tempat di mana umat Tuhan tidak mengalami yang namanya bahaya, kecelakaan, tidak terintimidasi oleh serangan musuh. Karena kenapa? Tuhan digambarkan seperti tameng yang melindungi kita daripada serangan musuh, bahkan seperti payung yang melindungi kita daripada air hujan. Tentunya ini juga satu penggambaran kalau kita melihat di dalam kehidupan orang Israel ketika Yosua membagikan tanah warisan bagi mereka. Tuhan menyuruh Yosua untuk menyisihkan 6 kota Lewi dijadikan sebagai kota perlindungan supaya kalau ada orang yang berbuat kejahatan tidak langsung dihakimi sebelum pengadilan memutuskan. Nah, saudara-saudaraku, ini juga kita akan melihat hal ini kepada diri Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, menjadi tempat bagi orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Bahkan dikatakan sebagai tempat perlindungan, artinya Allah yang menjadi kekuatan bagi kita. Di waktu umatnya dalam keadaan putus asa, di waktu umatnya dalam keadaan hilang pengharapan, ada satu pengharapan, yaitu Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Saudara-saudaraku, Yesus juga berkata bahwa marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi harapan kita saat ini adalah Yesus. Bahkan di dalam kesulitan kita, di dalam keadaan yang terjepit, situasi kita yang tidak punya solusi, kita tahu bahwa Allah adalah penolong kita.
yang pasti. Saudaraku, inilah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Di mana ketika kita manusia sudah tidak bisa membebaskan diri daripada dosa, Yesus datang ke dalam dunia. Yesus merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Jadi saudara-saudara, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, seberat apapun masalah yang menghadap kita, yang kita hadapi, seberat apapun, sebesar apapun badai yang menerpa kehidupan kita, jangan pernah putus asa. Kita masih ada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita yang teguh. Kita masih ada Yesus sebagai harapan kita yang sejati. Alasan yang kedua, kita masih tetap tegar di tengah gejolak dunia karena ada Allah yang menjamin kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, si pemazmur menggambarkan satu kota Allah, kediaman Allah yang maha tinggi, di mana kota itu disukakan oleh sebuah aliran sungai, yang artinya ini menggambarkan bahwa di mana Allah berdiam, kota di mana Allah berdiam itu ada satu aliran kehidupan yang tidak akan putus, yang tidak akan berhenti di sana. Nah, ini menjadi satu harapan, ini menjadi satu kekuatan bagi kita, sehingga dikatakan di ayat yang berikutnya, walaupun bangsa-bangsa ribut, walaupun kerajaan-kerajaan itu goncang, tetapi kota itu tidak akan goyang. Karena kenapa? Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya ada pertolongan Allah yang tepat pada waktunya, yang tidak terlambat. Maka demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdiam di kota di mana Allah berdiam, kalau Tuhan berdiam di dalam kita, yang pertama, maka kita tidak akan binasa karena ada aliran sumber kehidupan yang mengalir di dalam kehidupan kita, di mana Allah sendiri yang menjamin kehidupan kita umatnya. Dan yang berikut, bahwa dikatakan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong setiap umatnya dalam keadaan apapun. Terkadang saudara-saudara, kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Terkadang kita melihat tindakan Tuhan itu seperti terlambat untuk bertindak di dalam kehidupan kita ketika kita dalam masalah. Tapi di sini meyakinkan kita bahwa ketika Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita percaya, mari kita menjadikan diri kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan juga berdiam di dalam kita, karena hanya itulah yang menjamin kehidupan kita. Hanya karena itulah aliran kehidupan itu, sumber kehidupan itu mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Poin yang ketiga, agar kita tetap tenang di tengah gejolak dunia, yaitu kita diam dan menantikan Tuhan. Saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-11, justru Tuhan mengatakan, diam dan ketahuilah bahwa akulah adalah Allah. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk tidak terburu-buru mengambil satu tindakan karena keputusasaan kita. Tuhan tidak menginginkan kita untuk bertindak menyelamatkan diri kita tanpa mengandalkan Tuhan, tetapi justru Tuhan membuat kita, menyatakan kepada kita agar kita berdiam diri, merenungkan akan kebesaran Tuhan, akan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahwa Tuhan itu ditakuti oleh bangsa-bangsa, Tuhan tidak bisa ditandingi oleh bangsa-bangsa, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita untuk berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan tindakan Tuhan, menantikan pekerjaan Tuhan yang akan nyata, yang akan diwujudkan yang di dalam kehidupan kita. Jadi apapun situasi yang sedang menerpa kita, apapun kesulitan kita, seberat apapun badai yang menghantam kehidupan kita, kita diminta tetap tenang, kita diminta tetap diam, kita diminta untuk tetap menantikan Tuhan. Saudara-saudaraku, saya percaya kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita meyakini bahwa Tuhan yang memelihara kita, maka kita akan seperti burung yang berlindung di bawah batu karang yang teguh. Walaupun batu karang itu diterpa oleh ombak yang dahsyat beratus-ratus tahun lamanya,
dia tetap tenang, dia tetap diam karena dia percaya bahwa batu karang itu tidak akan roboh, dia tetap akan terlindungi, dia tetap akan terpelihara karena dia percaya bahwa batu karang itu kokoh. Demikian dengan kehidupan kita. Jadi apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita yang kokoh, tempat perlindungan kita yang teguh. Tuhanlah harapan kita dan kita tetap menantikan Tuhan apapun keadaannya. Tuhan memberkati.